يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، وانصرهم على معاند الدين. رب اختم لنا منك بالخير وارحمنا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Terbenamnya matahari di ufuk barat pada sore hari kemarin pertanda bulan Ramadan telah berakhir. Gema takbir yang berkumandang di seluruh jagat raya, pertanda hari yang paling bahagia sudah tiba, yakni hari raya Idul Fitri. Tentunya tidak ada ucapan dan ungkapan yang paling baik, yang paling patut kita ucapkan pada pagi hari ini, yakni ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada nikmat yang paling besar yang kita rasakan di hari raya Idul Fitri ini hanyalah nikmat iman yang tertanam di hati kita. Maka orang beriman mengucapkan Allahu Akbar. Ingatlah, tanpa iman kita tak mungkin dapat berkumpul di tempat ini. Tanpa iman kita tidak mungkin dapat menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Hanya karena keimanan yang telah dianugerahkan, yang tertanam di hati kita, sehingga kita mampu menahan haus dan lapar, juga menahan hawa nafsu untuk tidak bermaksiat sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hanya karena iman kita dapat menjalankan sholat 5 waktu, sholat tarawih, tadarus Al-Quran, tahajud, dan ibadah-ibadah yang lain. Semua itu karena didukung keimanan yang telah dititipkan kepada hati kita, jiwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita mau belajar tentang betapa pentingnya iman, mari kita lihat firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Apa tujuan puasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut meninggalkan perintah Allah, juga takut melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas, gamblang, yang mampu menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh hanyalah orang-orang yang beriman. Kalaulah kemarin selama 30 hari kita sudah digembleng di kawah candra di mukanya Ramadan, apakah setelah kepergian Ramadan kita akan kembali merasa bebas, akan mengumbar nafsu kita kembali? Tentu tidak. Alumni Ramadan tetaplah kita bawa ke dalam kehidupan Ramadan yang akan datang, dan tentunya kehidupan di masa-masa yang akan datang, sehingga kita keluar dari Ramadan tetap terpancar di wajah kita, di hati kita, di jiwa kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir di masjid yang mulia ini diakui dan dicatat oleh Allah termasuk hamba yang beriman dan bertakwa, lebih-lebih hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat merayakan Idul Fitri yang mubarakah ini. Amin. Amin
ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, sebagai renungan yang kedua, setelah kita bersyukur atas nikmat iman, ada yang tak kalah pentingnya yang harus kita syukuri di hari kemenangan ini, yakni nikmat umur, nikmat usia, juga nikmat kesehatan. Berapa banyak teman-teman kita, tetangga kita dan saudara kita, bahkan mungkin bisa jadi orang tua kita yang tahun kemarin masih bersama-sama kita, berbuka bersama, puasa bersama, tarawih bersama, bahkan mungkin sholat Idul Fitri di tempat ini bersama kita. Namun pagi ini mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kita lagi. Kalaulah kita mau berpikir menoleh ke belakang, apa yang terjadi tahun kemarin? Berapa banyak pengeras musola, masjid hampir tiap hari 2 kali, 3 kali mengumumkan kematian. Yang satu belum dimandikan sudah ada lagi. Yang satu baru dikubur belum selesai sudah ada lagi pengumuman yang baru. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berapa banyak tahun kemarin anak-anak yang kehilangan orang tuanya? Berapa banyak sahabat, tetangga, saudara-saudara kita yang kehilangan saudaranya? Kalaulah 2 bulan kemarin seraya orang muslim berdoa, Allahumma barik lana ya Allah, berkailah umur kami ya Allah, fi Rajab wa Sa'ban, di bulan Rajab dan bulan Sa'ban, wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami ya Allah dapat menjumpai bulan Ramadan. Namun apa hendak dikata, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajal sudah tiba waktunya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, tak ada yang dapat memohon penundaan atau mempercepat walau sesaat. Seharusnya ini menjadi pelajaran kita untuk bersyukur. Kalaulah teguran kematian diambil anakmu, diambil saudaramu, bahkan diambil orang tuamu oleh Allah Subhanahu wa taala, belum juga menjadi pelajaran, belum juga membuat kita sadar, lalu sampai kapan? Lalu peringatan apa lagi yang harus ditunjukkan di depan mata agar kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang takut kepada Allah, hamba yang rajin beribadah, bersujud kepada Allah. Mumpung kita masih diberi kesempatan dapat berjumpa bulan Ramadan dan merayakan hari raya Idul Fitri di pagi ini, mari bersimpuh, bersujud kepada Allah dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha suci panjenengan ya Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wallahu akbar, hanya Allah yang maha besar. Semoga yang hadir di masjid yang mulia ini diakui dan dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Tentunya sesuai firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat Allah, bukan hanya nikmat yang berupa harta, uang, jabatan, pangkat, kedudukan, ada yang lebih penting dari semua itu, yaitu nikmat usia, nikmat umur. Tanpa kesempatan dan usia, kita tidak mungkin bisa berkumpul lagi di tempat ini, tidak mungkin bisa merayakan hari raya Idul Fitri yang bahagia ini. Semoga Allah masih memanjangkan umur kita semua yang hadir di tempat ini, agar bisa berjumpa kembali bulan Ramadan yang akan datang dan bisa merayakan Idul Fitri seperti pagi yang mubarakah ini. Amin amin. Allahumma amin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah,
sebagai renungan yang ketiga yang ingin khotib sampaikan pada pagi hari ini, lalu amalan apa dan apa yang harus kita lakukan, dan amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Tidak lain apabila kita dikasih atau dititipi sebuah harta yang lebih, maka bersedekahlah. Kalaulah Allah titipkan harta atau jabatan atau apapun yang melebihi dari tetangga, sanak saudara, maka bersedekahlah. Kalau kemarin selama 30 hari kita sanggup menahan makan, minum sampai azan maghrib berkumandang, tapi nun jauh di sana sahabat kerabat tetangga yang masih susah, melarat, lapar tanpa batas. Jangan sampai mereka mengemis meminta-minta pada pagi hari ini. Dosa terbesarmu adalah membiarkan mereka yang semestinya pagi ini pakai baju baru, yang semestinya pagi ini ikut merayakan Idul Fitri, berlebaran, tapi mereka di sana menangis, sedih, meratap, karena tidak ada lagi hati yang lembut, karena tidak ada lagi hati yang dermawan. Ingat, yang kau makan akan lapuk, yang kau makan akan busuk, yang kau pakai akan lapuk. Apa yang akan kekal nanti? Fa'atma tasoddaqa fa'amdaita. Hanya sedekahmu yang akan kekal, yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kali ini, hari ini, mungkin kita masih di atas bumi, tapi besok kita akan dihijrahkan, dipaksa pindah ke perut bumi. Lalu apa lagi yang mau kita banggakan? Harta, jabatan, anak yang pintar, yang sukses, yang sudah S1, S2, S3, semua akan tinggal. Semua akan tinggal. Sadarlah diri, tahu diuntung. Jasad terbujur, keranda diusung. Sahabat, kerabat, tetangga, sanak saudara hanya mengantarmu sampai di liang lahat. Tapi setelah itu mereka pulang. Setelah 7 langkah, apa yang terjadi? 2 malaikat datang untuk meminta pertanggungan jawabmu selama hidup di dunia. Lalu apa yang kau banggakan? Bekal apa yang kau bawa sesudah mati? Kalaulah kaki pernah melangkah menolong fakir miskin, orang-orang susah, kalaulah tanganmu pernah mengusap kepala anak-anak yatim, kalaulah sebagian hartamu kau jalankan di jalan Allah, kau infakkan untuk pembangunan masjid, musola, TPQ, itu yang akan kau bawa menghadap Allah. Ada sebuah hadis yang meriwayatkan, barang siapa yang membangun masjid selama hidupnya, maka Allah akan membangunkan rumah yang megah, indah di surganya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Untuk kemakmuran masjid, apalagi untuk sedekah, amal jariah, supaya masjid ini semakin ramai, semakin makmur. Bila kau mau bersedekah, menginfakkan untuk jariah, maka jariahmu itu yang akan kekal kau bawa di alam barzah sampai yaumil hisab. Maka mumpung ada kesempatan bagi yang punya kelebihan harta, bersedekahlah. Karena nanti di yaumil hisab pun hanya sedekah yang dapat kita andalkan, hanya sedekah yang akan kelihatan betapa besarnya manfaatnya di kala itu. Andai ada orang mati, ada sebuah kisah, ada orang mati yang sudah meninggal, menangis, meratap karena disiksa oleh Allah.
Ya Allah, kenapa aku disiksa seperti ini ya Allah? Lalu Allah bertanya, memangnya kenapa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri aku kesempatan sekejap saja ya Allah, 1 hari saja untuk hidup kembali di dunia. Kalau memang aku beri kesempatan kau hidup di dunia, mau apa? Apa yang akan kau lakukan? Fa'atasaddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah ya Allah, dan ingin menjadi orang-orang yang beramal soleh. Semua sudah penyesalan, tidak ada gunanya. Maka mumpung ada kesempatan, wasiat khotib yang ini adalah bersedekah. Ketahuilah, kita di hari kiamat akan datang, kita langit terbelah jadi 2, planet-planet bertabrakan, gunung berterbangan, langit ditumpahkan. Dikala itu orang digiring di padang mahsyar. Semua akan dimintai pertanggungan jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan baik dan buruk, sekecil biji sawi pun akan diperlihatkan dan ditontonkan oleh Allah sebagai pembalasanmu. Sekecil tapak semut kaki yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang gelap, semua tidak tercecer sedikit pun, semua akan diperlihatkan pembalasan di kala hari itu. Lalu siapa yang dapat menolongmu? Lalu apa yang dapat menolong? Sedekah. Hanya sedekah yang akan menolongmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pelajaran Ramadan kemarin membuat kita semakin peka, rajin bersedekah, membantu orang yang fakir miskin, yang susah, dan semakin rajin untuk menginfakkan atau beramal jariah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagai renungan terakhir yang harus kita bingkai di sisa kuota usia kita yang entah berapa giga lagi, masih ada nikmat yang paling besar yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Apa? Kedua orang tua kita. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Birrul walidaini ihsana. Ingatlah, kita bukan Adam dan Hawa yang terlahir ke dunia ini tanpa ayah bunda. Kita bukan Isa yang lahir tanpa seorang ayah. Wallahu akhrajakum, kalian semua dikeluarkan min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, yang mulanya tak tahu apa-apa, tak mengerti apa-apa, tak membawa apa-apa. Wa ja'alnakum sam'a, lalu dibekali oleh Allah itu pendengaran, wal absara dan penglihatan, wal afidah juga hati. Apa tujuannya? La'alakum tashkurun, supaya kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bersyukurlah apabila yang semua yang hadir di masjid ini masih ada titipan Allah yang berupa orang tua yang masih hidup, yang masih ada di tengah-tengah kita. Kalaulah kita mau jujur berenung betapa besar jasa-jasa kedua orang tua kita, lebih-lebih jasa ibu. Sekali lagi, lebih-lebih jasa seorang ibu. Ibu yang tak pernah mengenal lapar asalkan anaknya kenyang. Ibu yang gak pernah mengenal capek, susah, payah asalkan anaknya bisa senang. Dan ibu gak pernah merasa ngantuk asalkan anaknya bisa tidur dengan nyenyak. Berbuat baiklah dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Siapa yang menghebatkan kita? Dialah ibu kita.
Jangan kau sangka jabatan, pangkat, kekayaan, harta, hasil keringatmu sendiri, jerih payahmu sendiri. Oh tidak, itu salah besar. Semua didukung oleh jasa orang tua. Andaikan semua hartamu kau tumpuk, kau tumpahkan pada mereka, tidak imbang. Kalau dibandingkan dengan percikan darah saat ibumu saat melahirkanmu, menjerit, menangis kesakitan, meregang nyawa taruhannya saat melahirkan kita ke alam dunia. Maka apabila ada seorang ibu wafat saat melahirkan, dicatat oleh Allah sebagai mati syahid. Begitu hebatnya seorang ibu. Andaikan kau gendong dari kampung halamanmu ke tanah suci Mekah, kau bawa 7 putaran untuk tawaf, sa'i, umroh, belum imbang bila dibandingkan jasa seorang ibu. Berapa kali seorang ibu yang semalam tidak bisa tidur dikala anak kecil yang sakit, tangismu merengek hingga pagi tiba. Berapa kali seorang ibu diusir di tengah keramaian karena tangismu memecah petik telinga. Berapa kali saat kecil kita digendong sakit, dibawa ke puskesmas terdekat sambil berdoa, ya Allah, jangan kau timpakan sakit kepada anakku. Aku saja ya Allah yang sakit, mending anakku sehat. Aku yang sakit aku terima, aku reda ya Allah. Begitu sayangnya, begitu besarnya sayangnya orang tua kita kepada kita. Kalaulah sampai hari ini kau belum bisa berbakti dan membahagiakan orang tua, lalu sampai kapan? Sampai kapan kau akan membalas budi-budi kepada orang tua? Betapa seorang ayah yang peras keringat banting tulang, melepuh punggungnya untuk mencari nafkah untuk biaya hidupmu, sekolahmu, kuliahmu, hingga kau menjadi sukses, berpangkat dan punya jabatan, hingga dihormati semua orang hari ini. Semua jasa orang tua. Dosa terbesarmu adalah tidak bisa membahagiakan orang tua dan durhaka kepada orang tua. Pulang dari sini, mari kita peluk tubuhnya, kita bersungkan, kalau perlu kita cium kakinya. Ingat, mohon maaflah pada orang tua, mohon ridhonya. Ridho orang tua, ridho Allah tergantung dari ridho kedua orang tua kita. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mungkin ada jamaah yang hadir di masjid ini membayangkan pulang dari sini ingin bersungkan, mencium, memeluk tubuhnya yang rapuh, mencium tangan yang keriput bekas membesarkan kita. Namun apa yang ada yang terjadi? Orang tua kita sudah dulu dipanggil oleh Allah. Orang tua kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Apa yang kita bisa balaskan? Apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya dapat sujud atau bersimpuh di pusarannya, lalu berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ya Allah, kasihani mereka. Aku tahu Engkau Maha Pemaaf dan Engkau sebaik-baik orang yang pemberi maaf, ya Allah. Kalaulah doa saja tak dapat kau kirimkan, lalu apalagi yang dapat kau balaskan? Terbaring dia sendirian di alam kuburnya, gelap, pekat, tersiksa, menderita, bahkan tetesan embun di padang pasir. Andaikan dapat kau kirimkan Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, dan akhir Al-Baqarah,
Itu yang dapat menolong orang tua kita di alam barzahnya. Mumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jamaah semua ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di tempat majelis yang mulia ini, saya berpesan untuk panjenengan sedaya ugi dateng badan kula piyambak. Selagi masih ada orang tua yang masih hidup, cepat mohon maaf dan bersungkamlah, mohon ridhonya. Yang apabila orang tua kita sudah meninggal dan dipanggil dulu oleh Allah, mari jangan lupa di dalam solat kita tetap kita selalu kirimkan doa-doa, minimal Al-Fatihah. Malam Jumat kita bahasakan surat Yasin. Semoga semua yang hadir di masjid ini, termasuk orang-orang yang pandai membalas budi baik kepada orang tua, dan semoga renungan khotib pagi hari ini menjadi motivasi kita. Akhirnya kita dapat sadar, oh ternyata begini, terlalu banyak. Ini andaikan diungkap nggak selesai, sampai sore nggak selesai nikmat Allah. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali sampai bangun lagi, nggak bisa dihitung nikmat Allah. Alhamdulillah, dingin rasanya melihat jamaah hadir di tempat ini. Inilah wajah-wajah orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Semoga Allah masih memanjangkan usia kita sehingga kita dapat berjumpa kembali di Ramadan yang akan datang, dan kita dapat berkumpul lagi seperti pagi ini. Amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Semoga renungan khotib pagi ini senantiasa diiringi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Aqulu hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi arsala bil huda wa dinil haqq lidullu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qati al hajat ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi umrina, Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fi ilmina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadim lana bil iman, Allahumma hadim lana bil Islam, Allahumma hadim lana bil khair, Allahumma hadim lana bi syahadah, Allahumma hadim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.